Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari semester 4, Fakultas Tarbiyah State Islamic Village, Tangerang. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa persoalan tentang fikih mawaris yang mengenai contoh kasus dari kewarisan anak dalam kandungan, lalu kewarisan mafqud atau orang yang hilang, dan yang terakhir, kewarisan orang yang mengalami kematian secara bersama. Di pembahasan kali ini, kita akan tahu bagaimana cara penyelesaian dari contoh-contoh kasus tersebut. Fikih mawaris membahas kewarisan anak dalam kandungan, kewarisan mafqud, dan kewarisan orang yang mati bersama. Yang pertama, kita membahas kewarisan anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada dalam perut ibunya atau anak yang belum lahir. Berikut contoh kasus kewarisan anak dalam kandungan. Seorang laki-laki bernama Wahid meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah istri yang masih hamil dan juga saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkannya sebesar 2 miliar. Lalu bagaimana pembagian ahli waris masing-masing tersebut? Nah, itu adalah persoalannya. Lalu, sebelum kita masuk ke cara penyelesaiannya, kita harus tahu dulu siapa ahli warisnya. Nah, di persoalan tersebut, ahli warisnya adalah istri dan Saudara anak laki-laki laki-laki kandung. kandung. Dan istri ini mendapatkan 1/8 dari harta warisan tersebut. Juga Saudara anak laki-laki laki-laki kandung mendapatkan asobah, yaitu sisa. Tapi tunggu dulu. Jika kemungkinan anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak perempuan, maka saudara laki-laki kandung ini akan mendapatkan asobah, yaitu sisa. Nah, jika kemungkinan anak yang ada di dalam kandungan itu adalah anak perempuan, maka anak perempuan ini mendapatkan bagian 1/2 dari harta warisan tersebut. Cara penyelesaian jika kemungkinan anak dalam kandungan itu adalah perempuan. Istri mendapatkan bagian 1/8 dikalikan dengan harta warisan, yaitu 2 miliar. Hasilnya adalah 250 juta. Lalu anak perempuan mendapat 1/2 dikali 2 miliar, hasilnya 1 miliar. Dan untuk saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah, yaitu harta warisan dikurangi hasil dari istri dan anak perempuan. Jadi, 2 miliar dikurangi 1 miliar 250 juta, hasilnya 750 juta. Jika kemungkinan yang ada di dalam kandungan adalah anak laki-laki, maka saudara laki-laki kandung ini tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut. Dan untuk warisan anak laki-laki yang ada di dalam kandungan tersebut adalah seluruh sisa harta dari harta warisan yang sudah dikurangi untuk bagian istri. Lalu, bagaimana cara penyelesaiannya? Berikut penjelasannya. Cara penyelesaian jika kemungkinan anak yang ada di dalam kandungan tersebut adalah anak laki-laki. Istri 1/8 dikali 2 miliar, hasilnya 250 juta. Dan anak laki-laki mendapatkan asobah dari harta warisan dikurangi hasil bagian istri, yaitu 2 miliar dikurangi 250 juta, hasilnya 1 miliar 750 juta. Nah, itulah contoh kasus dan cara penyelesaian dari kewarisan anak dalam kandungan. Lalu, kita masuk ke dalam contoh kasus, yaitu kewarisan mafqud atau orang yang hilang. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Kewarisan mafqud. Kewarisan mafqud adalah dia yang terputus beritanya, keadaannya tidak diketahui, dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Berikut contoh kasus kewarisan mafqud. Pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki yang mafqud dan seorang saudara laki-laki kandung.
harta warisan yang ditinggalkannya sebesar 150 juta. Apabila mafkud ini hidup, maka cara penyelesaiannya adalah anak laki-laki mendapatkan asobah, sedangkan saudara laki-laki kandung mahjub, yaitu terhalang. Jadi, anak laki-laki mendapat bagian 1 dikali 150 juta, hasilnya 150 juta. Sedangkan laki-laki kandung tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, jadi begini, kenapa saudara laki-laki kandung dalam contoh tersebut itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali? Karena dia mahjub, dia terhalang oleh anak laki-laki yang mafkud ini. Berikut contoh kasus kewarisan mafkud apabila mafkud dihukumkan sudah meninggal. Cara penyelesaiannya adalah saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah binafsi, yaitu asal masalah dikali dengan harta warisan. Jadi 1 dikali 150 juta, hasilnya 150 juta. Jadi, ketentuannya adalah jika seseorang ahli waris ini menurut salah satu perkiraan tidak mendapat bagian karena terhijab hirman oleh si mafkud, maka saudara laki-laki kandung di dalam contoh tersebut tidak boleh sedikit pun diberikan harta warisannya dan tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Jadi, seluruh harta warisan harus ditangguhkan sampai ada kejelasan tentang status hidup atau matinya anak laki-laki yang hilang ini. Nah, lanjut untuk kasus contoh yang terakhir, yaitu kewarisan orang yang mengalami kematian secara bersama. Orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang dapat waris mewarisi atau memilih hubungan kerabat, di mana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersama. Bisa disebabkan karena bencana alam, gempa bumi, tenggelam, dan lain-lain. Berikut contoh kasus kewarisan orang yang mengalami kematian secara bersama. 2 orang bersaudara tenggelam secara bersamaan. Masing-masing tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia. Dan mereka masing-masing mempunyai harta sebanyak 150 juta dengan ahli waris masing-masing sebagai berikut. Saudara satu yaitu kakak, ahli warisnya adalah istri dan seorang anak laki-laki. Dan saudara yang kedua adalah adiknya, yaitu dengan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Untuk cara penyelesaiannya, ahli waris dari saudara yang pertama yaitu kakak, istri mendapatkan 1/8 dan seorang anak laki-laki mendapatkan asobah. Jadi, istri 1/8 dikali 150 juta. Hasilnya 18.750.000. Sedangkan untuk seorang anak laki-laki yaitu mendapatkan asobah, yaitu dari harta warisan dikurangi hasil bagian istri. Jadi 150 juta dikurangi 18.750.000, hasilnya 131.250.000. Berlanjut untuk saudara yang kedua, yaitu adiknya, dengan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dengan rumus, untuk anak laki-laki, harta warisan dibagi 3 dan hasilnya dikali 2. Jadi 150 juta dibagi 3 hasilnya 50 juta, lalu dikali 2 hasilnya 100 juta. Dan untuk anak perempuan mendapatkan asobah, yaitu sisa dari anak laki-laki, hasilnya 50 juta. Nah, jadi itulah contoh kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan dari kewarisan anak dalam kandungan, kewarisan mafkud, dan kewarisan orang yang mengalami kematian secara bersama. Semoga bermanfaat. Apabila banyak yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.